Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita, dan disyaratkan fihima di dalam azan dan iqamah. Ai maksudnya fil adani dalam adzan, wal iqamati dan di dalam iqamah. Tertibun tertib. Ai maksudnya at-tertibu tertib al-ma'rufu yang diketahui. Fihima di dalam adzan dan iqamah. Litibai karena ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'in akasa, maka apabila membalikkan sopo orang tersebut, walau nasyan, walaupun orang tersebut adalah orang yang lupa, lam yasihha, maka tidak sah azannya. Walahu, dan bagi orang tersebut albina'u meneruskan alal muntadimi atas urutan minhuma dari azan dan iqamah. Walau taraka, dan apabila meninggalkan sopo orang ba'dahuma sebagian dari azan dan iqamah, atau maka orang tersebut mendatangkan bihi dengan sebagian tersebut ma'a'adatima berserta dengan mengulang kalimat ba'dahu setelah kalimat yang ditinggalkan. Wawilaun, dan berkesinambungan baina kalimatihima di antara kalimat-kalimat azan dan iqamah. Naam, ya memang begitu, akan tetapi la yadurru, tidak apa-apa, yasiru karamin, perkataan yang singkat, wasukutin, dan diam yang sejenak, walau amdan, walaupun dengan sengaja. Wa yusanu, dan disunahkan bagi seseorang ayyahmada untuk membaca alhamdulillah sirran dengan ucapan yang lirih, idza atusa apabila bersin. Wa ayyu akhira, dan disunahkan juga bagi orang yang azan radda salami radda salami menjawab salam, wa tasmiyatul otisi, dan mendoakan orang yang bersin ilal firogi sampai selesai azan dan iqamah. Wajahrun, dan mengeraskan suara in adana jika azan au aqama dan iqamah li jamaatin untuk suatu jamaah. Fayam bagi, maka wajib isma'u wahidin memperdengarkan seseorang jami'a kalimatihi seluruh kalimat-kalimat azan dan iqamah. Amal muadzinu, adapun orang yang azan, awil muqimu atau orang yang iqamat li nafsihi bagi dirinya sendiri, fayakfihi, maka cukup isma'u nafsihi memperdengarkan dirinya sendiri faqat saja. Wa waqtun, dan masuknya waktu, ai maksudnya dukhuluhu, masuknya waktu azan, li ghairi adani subhin, untuk selain azan subuh, li anna dzalika, karena azan dan iqamah lil ilami, untuk pemberitahuan. Fala yajuzu, maka tidak boleh, wala yasihu, dan tidak sah qablahu, sebelum masuk waktu azan. Amma adzan subhi, adapun adzan subuh, fayasihu, maka sah minisfil lailin, dari pertengahan malam. Adzan dan iqamah memiliki syarat-syarat untuk mencapai kesahannya. Yang pertama adalah tertib dalam melafadzkan lafaz-lafaz azan, sebagaimana sudah diketahui karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila ada seseorang yang membalikkan lafaz azan, maka tidak sah azannya walaupun dia lupa, dan boleh meneruskan urutan azannya, urutan azan dan iqamahnya. Dan apabila meninggalkan sebagian dari lafaz azan dan iqamah, maka kembali kepada lafaz yang ditinggalkan dan mengulang lafaz yang seterusnya. Syarat yang kedua adalah berkesinambungan dalam melafadzkan lafaz-lafaz azan dan iqamah, tidak boleh terputus-putus. Ya memang begitu, akan tetapi boleh jika terputus dengan perkataan yang ringkas, perkataan yang sedikit, atau diam yang sebentar. Dan keduanya boleh walaupun dilakukan dengan sengaja. Disunahkan untuk membaca alhamdulillah dengan lirih ketika bersin
di saat azan. Dan disunahkan juga mengakhirkan menjawab salam dan menjawab doa orang yang bersin ketika selesai dari azan dan iqamah. Wajarun dan mengeraskan suara in adana au aqama ketika azan atau iqamah li jamaah, dan ketika azan atau iqamah untuk seluruh jamaah, untuk seluruh jamaahnya. Dan maka wajib untuk memperdengarkan salah seorang dari jamaah tersebut seluruh kalimat azan dan iqamah. Adapun orang yang azan atau orang yang iqamah li nafsi untuk dirinya sendiri, fa yakfihi maka cukup isma'u nafsihi memperdengarkan kepada dirinya sendiri faqat saja. Maka jika azan atau iqamah kepada diri sendiri, maka cukup untuk memberikan diri kepada dirinya sendiri saja, itu pun sudah sah. Dan syarat yang keempat adalah masuk waktu azan dan iqamah. Jika azan sebelum masuk waktu azan, maka tidak sah azan tersebut dan juga tidak boleh, karena azan dan iqamah adalah pengumuman. Kecuali azan subuh boleh dikumandangkan sebelum masuk waktu azan, dan juga boleh di pertengahan hari, di pertengahan malam. Tartibun irobnya tartibun kalimat isim, tandanya adalah tanwin, hukumnya mu'rab karena isim mufrad. Irobnya irob rofa ditandai dengan dhamma dhahirah. Alasannya bertempat pada isim mufrad yang amil yang merupakan adalah surito. Amil yang merupakan adalah surito. Kedudukannya sebagai naibul fa'il dari surito. Alasannya karena isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Sigotnya fi'il madi, binanya bina sahih karena huruf aslinya bukan berupa hamzah, huruf yang double ataupun huruf ilat. Tartibu berasal dari kalimat rattaba yurattibu yang mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Ai kalimat huruf, tandanya ada miyah, maksudnya tidak menerima tanda atau tidak menerima tanda dari isim ataupun dari fi'il. Hukumnya mabni, alasannya karena sudah memiliki makna yang sempurna tanpa memerlukan i'rab. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.